Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kepulauan 1 yang saya hormati, beserta Bapak Ibu guru semua, serta staf tata usaha SD Negeri Kepulauan 1 yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di acara pada siang hari ini, yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya yaitu Maimunatul Huda SPD dari SD Negeri Kepulauan 1, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Ya, sebelum acara ini dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang budaya positif dengan judul yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Perkenalkan dulu, saya sendiri yaitu Maimunatul Huda, calon guru penggerak angkatan 11, dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Jayati SPD, dan fasilitator saya yaitu Ibu Sri Lestari MPD. Ya, sebelum ke budaya positif, sebelumnya saya ingin menyampaikan yaitu tujuan pendidikan nasional dan yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, menurut KHD itu, kita harus sebagai guru memberikan fasilitas kepada murid. Jadi, pendidikan itu berpusat pada murid, tidak pada guru ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemanis dulu. Dengan setuju atau tidak setuju nanti bisa dipikirkan di dalam hati Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama, hubungan dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Coba nanti Ibu renungkan dan Ibu pikirkan ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu jelas setuju atau tidak setuju. Kalian bisa renungkan, Bapak Ibu semua bisa renungkan di dalam hati Bapak Ibu semua. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Nanti Bapak Ibu pikirkan di dalam hati Bapak Ibu semuanya, apakah itu baik untuk anak-anak atau tidak. Terus selanjutnya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua sudah tahu bagaimana itu profil pelajar Pancasila seperti apa? Pak Irun mungkin mau menyebutkan? Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Pak Irun ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Yaitu pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang Pak Irun tadi sebutkan ya, ada 6 yaitu profil pelajar Pancasila.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu apa saja? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, pertama kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi kita sebutkan juga, yaitu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di sini kita mengharapkan murid-murid kita itu mempunyai akhlak-akhlak yang baik dan juga taat kepada Tuhan, khususnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai umat Muslim. Dan juga yang kedua berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Di Indonesia itu kan kita kaya dengan adanya budaya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita belajar bareng dengan murid-murid, kita berkolaborasi dengan murid, dengan anak didik kita untuk mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia khususnya. Terus yang ketiga mandiri. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita, peserta didik kita untuk bersikap lebih mandiri. Mandiri dalam artian apa? Semuanya apa ya? Kita sebagai guru hanya dituntut untuk menuntun murid ya. Jadi kita menuntun murid bagaimana cara belajarnya. Makanya di dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang ini kita akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu seperti apa? Seperti tadi, jadi anak dididik untuk bersikap mandiri, juga bernalar kritis. Jadi murid-murid ya apa ya, mempunyai pemikiran yang lebih kritis ya, kreatif juga, dan juga bergotong royong. Di dalam bergotong royong, di sini tidak hanya bergotong royong di dalam membersihkan halaman atau apa, tetapi di dalam pembelajaran di dalam kelas pun kita dianjurkan untuk menuntun murid bagaimana berkolaborasi dengan teman ya. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi di dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi ya yang sudah kita sebutkan, yaitu apa saja tentang profil pelajar Pancasila. Ya, sebelum itu kita akan mempelajari itu dulu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Yang pertama, Bapak Ibu guru merasa seperti apa? Misalnya sebagai seorang guru, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru rasanya, oh murid itu bisa kita kontrol sesuai dengan apa ya, keinginan kita. Itu sebenarnya tidak benar ya, karena murid yang bisa mengontrol itu siapa? Murid itu sendiri. Jadi Bapak Ibu guru hanya bisa mengarahkan atau apa ya, memberikan keyakinan kepada murid itu untuk apa ya, melakukan sesuai dengan keinginannya. Kita sebagai guru hanya menuntun untuk ke hal yang lebih baik. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Benarkah itu? Semua yang positif, misalnya ada kata-kata seperti dilarang membuang sampah, itu sebenarnya apa ya, kata-kata yang tidak boleh digunakan di dalam keyakinan kelas. Karena apa? Itu bukan kata-kata yang baik untuk anak-anak. Jadi kalau untuk membuang sampah
tidak boleh menggunakan kata dilarang, tetapi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya, contoh perkataannya seperti ini ya. Kenapa kamu melakukan itu lagi? Kamu tidak kasihan sama Bu Guru. Kamu seharusnya kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang melanggar. Itu kan membuat seseorang itu merasa sangat bersalah dengan adanya perkataan yang seperti itu juga tidak boleh ya, sesuai dengan teori kontrol. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebagai seorang guru, otomatis kita lebih dewasa dari murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita juga tidak boleh memaksa apa yang sesuai dengan peraturan kelas. Kalau dulu kita mengenalnya peraturan kelas ya, tetapi setelah di guru penggerak ini saya belajar yaitu tentang adanya keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan kelas, tetapi dengan keyakinan kelas. Ya, seperti pada contoh perubahan paradigma yang ada di sini, yaitu kegiatan kepala tangan. Contohnya ada A dan B. Anda dan teman Anda ya, yang A misalnya Anda dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah tangan tersebut dibuka oleh si A atau si B? Kita tidak bisa memprediksinya, ya. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya kontrol diri. Apa itu kontrol diri? Nah, kontrol diri adalah suatu kemampuan dan upaya mengatur, membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri untuk menuju ke tindakan positif. Dengan kata lain, membentuk pengendalian emosi diri individu. Jadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Siapa Bapak Ibu? Siapa yang memiliki kontrol itu? Jadi siswa ya, atau diri sendiri. Jadi bukan Bapak Ibu atau orang dewasa lain yang bisa mengontrol seseorang. Jadi hanya orang itu atau anak itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Jadi kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena kita yang mengizinkan dia untuk mengontrol diri kita, tetapi karena kita yang mengizinkan dia untuk mengontrol diri kita. Seperti contoh yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau dulu kita menggunakan itu ya, tapi sekarang di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap murid itu mempunyai kebutuhan yang berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Seperti contoh, murid yang satu lebih menyukai ke video atau dia senang dengan melihat video. Tetapi ada juga murid yang tidak suka, hanya suka dengan mendengarkan atau audio story. Terus selanjutnya ada juga murid yang suka dengan pembelajaran yang menggunakan kinestetik atau dengan sesuatu yang baru ya. Itu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon ya. Tetapi di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kita melihat kita melihat peta. Jadi walaupun
yang berbeda. Terus yang ketiga, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa Bapak Ibu? Tidak bisa ya. Kenapa? Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda. Nah, kita hanya bisa berusaha memahami. Jadi pandangan orang yang berbeda. Jadi tidak semua pandangan orang itu sama, tetapi berbeda. Selanjutnya, di stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, jika ada anak yang berperilaku yang kurang baik, jadi kita jangan langsung mengejas atau memberikan, oh kamu itu salah, kamu tidak boleh seperti itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menanyakan dulu alasannya mengapa dia melakukan hal itu. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang tadi kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan beda, tetapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dari semua kesalahan atau yang anak didik lakukan itu kita bisa berkolaborasi dengan mereka dengan memberikan semacam seperti dalam keyakinan kelas, kita memberikan pilihan kepada anak didik kita untuk memperbaiki. Misalnya mereka membuat kesalahan dan kita memberikan semacam memberikan semacam dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita memberikan kepada anak memberikan bukan nasihat ya, kita memberikan pilihan kita memberikan pilihan kepada anak untuk memilih apa yang akan dia buat, apa yang akan mereka perbaiki untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Yang selanjutnya di stimulus respon ada model berpikir menang kalah, tetapi di teori kontrol model berpikir menang. Jadi seperti yang ada di dalam bahasa Inggris itu kan ada win-win solution ya. Jadi anak itu tidak ada menang ataupun kalah, tetapi anak diberikan pilihan untuk memberikan apa yang akan dia perbuat setelah dia melakukan kesalahan tadi. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita memberikan dorongan kepada murid. Jika ada murid yang melakukan kesalahan atau apapun, kita tidak bisa hanya dengan nanti kalau kamu bisa berlaku baik, misalnya nanti akan ibu guru kasih dia, itu tidak boleh seperti itu, karena nanti murid akan berasa berarti harus berbuat baik biar dapat hadiah dari ibu guru. Biasanya kan murid nantinya akan berpikir selalu seperti itu. Jadi dia hanya bisa berpikir berbuat baik, tapi hanya menginginkan imbalan. Tetapi buatlah murid itu merasa, oh saya berlaku seperti itu untuk apa? Untuk diri sendiri. Jadi motivasi itu tidak dari luar, tetapi dari dalam diri anak itu
Nah, jadi di nilai-nilai kebajikan ini kita tidak memandang adanya suku, bangsa ataupun agama yang berbeda, tidak ya. Seperti contoh nilai kebajikan di dalam institusi ataupun organisasi yang ada di profil pelajar Pancasila seperti tadi, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan juga bernalar hidup. Dari Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Dan dalam keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, kadang anak-anak itu melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dari peserta didik itu sendiri. Seperti apa memang kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu adanya bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Yaitu adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu apa saja? Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Yang ketiga adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan juga tertawa. Yang terakhir adanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, pedulikan, berbagi, kerjasama dan juga menjadi bagian dalam kelompok. Jadi peserta didik kita atau anak didik kita membutuhkan 5 dasar kebutuhan tersebut. Bertahan hidup. Kadang ada anak yang mencari perhatian karena mungkin kurangnya perhatian yang ada di rumah. Jadi ya kadang di rumah nggak sarapan, jadi dia merasa lapar. Jadi kadang di sini mungkin ada anak yang suka merebut makanan temannya. Itu karena apa? Dia ingin bertahan untuk hidup, mempertahankan. Oh saya harus makan sarapan. Tapi karena dari rumah nggak dikasih sarapan, jadi di sini kadang dia meminta kepada temannya dan memintanya dengan cara apa? Memaksa kadang kan. Jadi itu dia merasa apa ya? Setelah memaksa adanya apa ya? Keinginan merasa jadi pemimpin. Itu kadang manusia itu seperti itu. Jadi di dalam hal ini apa ya? Kebutuhan anak itu berbeda-beda. Ada yang hanya menginginkan kasih sayang, merasa diterima, itu juga termasuk apa kebutuhan dasar dari manusia. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau pengumuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti apa ya? Dia akan merasakan nanti saya dihukum sama Pak Guru atau mungkin nanti saya disuruh apa sama Pak Guru. Jadi itu adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya ada murid juga yang seperti itu. Jadi dia melakukan apapun karena ingin mendapatkan imbalan. Seperti reward itu tadi ya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Tapi yang ketiga di sini ada motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini ini sudah merupakan motivasi internal yang tujuannya adalah untuk mendisiplinkan diri sendiri atau disiplin kepada siswa itu tersebut. Jadi disiplin itu muncul bukan
tetapi murni itu keluar dari dalam diri anak sendiri untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Ya. Selanjutnya, hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, misalnya ada murid datang terlambat atau ayo sana buka lapangan 2 kali misalnya, itu namanya hukuman. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sebelumnya. Kalau hukuman juga bersifat satu arah. Hukuman berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kalau konsekuensi di sini terencana atau sudah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Terus selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya peraturan tadi ya. Karena murid merasa kalau saya tidak melakukan sesuai dengan aturan nanti saya dimarahi Pak Guru atau saya nanti diberikan hukuman atau saya nanti konsekuensinya berarti kalau saya datang terlambat saya disuruh berdiri di depan kelas, misalnya itu adalah konsekuensi. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi seperti yang tadi ya, kita selalu menyuruh murid atau murid itu sebagai kita merasa sebagai bisa mengontrol murid tersebut ya. Terus selanjutnya yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Terus selanjutnya proses kolaborasi yang mengadakan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini di dalam guru penggerak kemarin saya juga baru mengenal ya adanya restitusi. Jadi kita berusaha untuk berbicara dengan murid dulu untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Terus yaitu berkolaborasi juga dengan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi jika murid melakukan kesalahan itu diusahakan kita untuk berbicara dulu dengan murid tersebut apa yang terjadi, terus kenapa kamu melakukannya. Jadi setelah itu murid itu disuruh mencari sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu apa saja? Yang satu ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga yaitu pembuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru bisa lakukan sendiri selama ini yang Bapak Ibu lakukan itu sebagai apa di sini? Apa sebagai penghukum, selalu menghukum murid yang melakukan kesalahan, atau sebagai teman, atau pembuat merasa bersalah, pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid di dalam lagi. Jadi setiap murid melakukan kesalahan pasti ada hukuman. Dan hukuman itu tidak diketahui oleh anak mau dihukum seperti apa setelah melakukan kesalahan. Yang kedua, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan menguat untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita bisa melakukan seperti mengajak anak itu, yuk kasihan di guru kamu melakukan seperti ini terus, nanti gimana kelanjutannya. Jadi kita menganggap murid itu sebagai teman. Jadi murid akan memperlakukan kita juga kayak teman gitu. Dia bercerita mungkin curhat atau apapun, dia lebih tidak takut dibanding dengan penghukum. Terus selanjutnya pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan bahasa lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah ataupun rendah diri. Ya. Selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan
pemantau. Terus yang selanjutnya posisi sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang murid telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi selama ini Bapak Ibu guru merasa di posisi manakah? Apakah sudah penghukum atau yang kedua tadi sebagai teman atau pembuat merasa bersalah, pemantau atau pemanajer? Nanti Bapak Ibu bisa renungkan sendiri ya. Di posisi manakah Bapak Ibu sekarang ini berada? Ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, ini contohnya ya, contoh kasusnya. Jadi kalau sebagai penghukum, misalnya begitu melihat anak yang tidak memakai atribut lengkap, langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Bapak Ibu pernah melaksanakan seperti ini? Pernah ya? Itu namanya sebagai penghukum. Ya, tidak apa-apa semuanya, tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang benar. Jadi kita nanti berusaha untuk memperbaiki diri bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu atau bapak lalu memberitahu kamu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi di sini yang tidak memakai atribut akan merasa bersalah sekali karena selalu melakukan kesalahan. Tapi kalau sebagai teman, kita bicaranya mungkin lebih enak ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau sebagai teman. Jadi anak didik merasa lebih lebih dekat dengan kita. Terus sebagai pemantau di sini, contohnya, contoh kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini kalau kita sebagai pemantau. Jadi, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan menjadi pemantau ya. Ayo beri atributnya ke koperasi, misalnya seperti itu. Terus selanjutnya yaitu sebagai manajer. Di sini contoh kata-katanya yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita memberikan memberikan waktu pada murid untuk berpikir sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak menuntut harus seperti ini, harus seperti ini, tetapi kita memberikan kebebasan kepada murid untuk berpikir sendiri untuk bagaimana memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Setelah tadi kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu renungkan di posisi kontrol manakah yang sering kita perankan selama ini? Ya, silakan Bapak Ibu renungkan sendiri. Terus, posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, silakan Bapak Ibu renungkan sendiri. Nanti di posisi kontrol manakah saya ini? Jadi apa saja yang harus Bapak Ibu perbaiki? Termasuk saya juga, saya di sini juga masih belajar ya Bapak Ibu ya. Ya. Coba nanti Bapak Ibu renungkan apa ya? Posisi. Ya, karena di sini kita sudah mempelajari posisi kontrol guru itu apa saja, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa renungkan, bisa berpikir kembali untuk apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas seperti yang sudah dibahas tadi ya. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kenapa? Nah, karena di sini kalau peraturan kelas itu kan kita sudah ada dan kemudian tidak tahu peraturan tadi karena siapa yang membuat peraturan
kedua berupaya pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Terus yang keempat sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat. Ya. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya jika sudah disepakati kemudian dipajang di dinding supaya mudah dilihat. Jadi Bapak Ibu guru dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas ini dilakukan bersama-sama dengan murid ya. Agar apa? Murid tahu oh itu peraturan atau keyakinan yang sudah saya buat. Jadi kalau saya melanggar atau melakukan kesalahan, dia tahu mau berbuat apa gitu ya. Jadi kita membebaskan kepada anak didik kita untuk berpikir sendiri tentang konsekuensi yang akan dia lakukan. Jadi keyakinan kelas itu apa? Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Ya. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kata-katanya seperti ini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Terus ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan selanjutnya yaitu kamu berhak merasa begitu. Itu di dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kata-katanya yaitu yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa mau melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dulu dari ini ya. Terus yang selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah contoh kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Untuk selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Jadi motivasi dari dalam. Contoh kata-katanya seperti apa? Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus yang selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita bebaskan kepada anak didik kita untuk berpikir bagaimana untuk melakukan kepada hal yang lebih baik. Ya. Jadi di segitiga restitusi ini, yang pertama, segitiga restitusi adalah materi baru yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi ini ilmu baru yang saya dapatkan di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya ada segitiga restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik. Jadi untuk memperbaiki hubungan, jadi itu walaupun dari murid sama murid ataupun berkolaborasi dengan antara murid dengan guru. Selanjutnya, segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi di sini Bapak Ibu guru memberikan kebebasan kepada anak didik kita untuk apa yang berpikir sendiri setelah dia melakukan kesalahan, apa yang akan dia perbaiki untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu penutup. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, profesional
tujuannya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, itu tadi Bapak Ibu Guru, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, ya. Dan selanjutnya yaitu terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru semua sudah hadir di sini. Dan sebelum acara ini saya tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.